Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video YouTube channel saya. Pada video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman terkait dengan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi tahap 3. Teman-teman pejuang P3K masih diberi kesempatan sekali lagi pada tahapan yang ketiga ini. Tentu teman-teman harus memaksimalkan sebaik mungkin agar teman-teman dapat lulus pada seleksi P3K tahap ketiga ini ya teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu nih, apa sih kriteria dan syarat untuk mengikuti seleksi P3K Guru tahap ketiga ini? Apakah masih sama dengan tahap-tahap sebelumnya atau ada perbedaan? Nah, di sini juga saya akan berikan cara mengecek formasi kosong pada pengumuman hasil P3K Guru tahap kedua kemarin, teman-teman. Meskipun pengumumannya belum final, belum diumumkan hasil pascasangga, nah ini bisa dijadikan referensi teman-teman untuk mengecek formasi kosong di daerah teman-teman agar teman-teman kedepannya dapat tahu nih sekolah yang masih buka formasi itu di mana gitu. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silahkan diklik subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memberikan informasi tentang kriteria dan syarat peserta P3K Guru tahap yang ketiga. Nah, berikut 4 kriteria peserta yang boleh mendaftar pada seleksi P3K Guru tahap yang ketiga ini, teman-teman. Yang pertama adalah peserta dari THK 2 yang tidak lulus seleksi P3K Guru tahap pertama dan yang kedua. Nah, kemudian adalah guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik dan tidak lulus pada seleksi P3K tahap 1 dan 2. Nah, yang ketiga adalah kriteria peserta guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan tidak lulus pada seleksi tahap 1 dan 2. Dan yang terakhir yaitu kriteria peserta yang boleh mendaftar adalah lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang tidak lulus seleksi tahap kedua. Jika teman-teman masuk dalam kriteria keempat dari peserta yang boleh mendaftar pada seleksi P3K Guru tahap yang ketiga ini, silakan teman-teman persiapkan sebaik mungkin agar pada tahap ketiga ini teman-teman dapat lulus mengisi formasi di sekolah yang teman-teman inginkan. Kemudian yang selanjutnya, saya akan memberikan informasi tentang syarat bagi peserta P3K tahap yang ketiga. Ini ada perbedaan teman-teman dengan tahap 1 dan tahap yang kedua. Apa perbedaannya? Simak videonya sampai akhir ya teman-teman. Oke, yang pertama, peserta memilih kembali formasi di instansi yang masih belum terisi sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikannya. Kemudian yang kedua, peserta boleh melamar ke instansi atau sekolah lain yang formasinya belum terisi setelah selesai tahap 1 dan yang kedua, maksudnya peserta ini boleh melamar ke instansi yang masih kosong, yang masih belum terisi gitu. Kemudian yang ketiga, peserta yang tidak lulus seleksi tahap 1 dan 2, maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi di antara kedua tes yang sudah diikuti sebelumnya. Perlu teman-teman tahu bahwa pada seleksi P3K tahap yang ketiga ini persaingannya semakin ketat dan jangkauannya lebih luas lagi teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin melamar formasi pada lintas provinsi itu bisa teman-teman. Kalau kemarin kan dalam lintas kabupaten. Nah, mengingat kuota yang semakin menipis, nah ini menjadi PR bagi teman-teman pada seleksi tahap yang ketiga ini harus lebih berhati-hati dan harus lebih selektif lagi untuk memilih formasi pada suatu instansi. Cari formasi atau instansi yang memiliki peluang besar agar teman-teman dapat lolos pada tahap yang ketiga ini. Entah dilihat dari jumlah peminatnya, kemudian dilihat dari jaraknya juga. Biasanya teman-teman kalau sekolah pada daerah terpencil peminatnya ini kurang teman-teman. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan hal ini agar teman-teman dapat berpeluang lolos pada seleksi P3K tahap yang ketiga ini. Oke, semangat teman-teman. Untuk mempertimbangkan formasi mana atau instansi mana yang teman-teman akan ambil pada seleksi tahap yang ketiga ini, teman-teman harus mengecek dulu formasi yang masih kosong atau yang masih akan membuka formasi pada tahap yang ketiga. Langkah pertama, teman-teman itu harus sudah memiliki file PDF yang sudah diumumkan tanggal 21 Desember 2021 kemarin
tentang hasil pengumuman P3K tahap yang kedua. Nah, ini kalau yang prasanggah ini belum bisa dijadikan acuan teman-teman, tapi pada tutorial kali ini saya hanya ingin memberikan referensi. Kalau teman-teman nanti sudah mendapatkan hasil pascasanggah, teman-teman bisa mempraktekannya sendiri tutorial yang saya berikan. Jadi harus dipahami betul-betul teman-teman, jangan salah tanggap, jangan salah paham. Saya hanya ingin memberikan tutorialnya saja untuk bagaimana sih cara mengecek formasi kosong. Nah, ini contoh file PDF hasil pengumuman P3K guru tahap yang kedua, teman-teman. Langkah pertama, kita harus mengecek dulu jumlah kuota yang diinginkan pada suatu instansi. Kalau di situ tadi kan 1, teman-teman, jumlah yang diminta. Nah, ini tadi kelulusannya ini sudah 1. Nah, ini berarti sudah terisi oleh yang ranking 1 itu. Nah, ini berarti sudah tidak lagi membuka kuota pada tahap yang selanjutnya. Nah, coba kita lihat lagi yang kedua, ini instansi lain. Nah, ini kan kuotanya 1, teman-teman. Nah, ini juga kelulusannya udah 1. Jadi ini sudah terisi dan kemungkinan besar ini instansi tersebut sudah tidak membuka lagi kuota di tahap yang selanjutnya. Selanjutnya kita cek lagi instansi yang lain, teman-teman. Ini contohnya jumlah kuota yang diinginkan itu 1. Kemudian dari keterangan hasil seleksi, bahwa keterangan itu ada TL dan TH. TL itu tidak lulus dan TH adalah tidak hadir. Kemudian kita cek pada bagian kelulusan ini 0, artinya kuota 1 tadi itu tidak ada yang mengisi. Jadi ini yang dinamakan formasi kosong, yang masih kosong dan akan membuka formasi pada tahap yang selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, teman-teman nanti bisa memilih formasi pada instansi tersebut. Nah, kemudian ini saya mencontohkan lagi instansi yang formasinya itu masih 0, belum ada yang lulus. Ini kan yang diminta atau kuotanya tuh 1, teman-teman. Dia membutuhkan guru bahasa Indonesia 1, namun tidak ada peserta 1 pun yang melamar pada instansi tersebut. Nah, ini berpeluang besar teman-teman yang ingin lulus, silahkan ini teman-teman lamar pada instansi tersebut, karena kemungkinan besar formasi tersebut akan dibuka lagi pada tahap yang ketiga. Nah, itulah tadi teman-teman informasi singkat yang dapat saya berikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.